Ini sekarang dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah, ini saya udah masuk ke pengendaliannya nih sekarang ya. Sekarang namanya perlindungan dan pengelolaan mutu air ya. Nah ini ada aspek perencanaan, aspek pemanfaatan, aspek pengendalian dan pemeliharaan. Nah nanti di aspek perencanaan menyampaikan studi kasus di mana di Citarum ya, bagaimana menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air atau RPPMA yang masuk ke dalam bagian perencanaan di dalam PP 2 tahun 2021. Nah, kalau di dalam aspek pilihan, ini sama dengan PP 22, PP 82 tahun 2001, ada pencegahan, ada penanggulangan, dan ada pemulihan. Nah, namun demikian, di aspek di dalam pengendalian ini tidak hanya mengendalikan sumber pencemar dari sumber titik atau point source. Nah, sekarang regulasinya sudah juga mengatur tentang pengendalian dari near titik, dari non point source atau diffuse source. Ini kalau untuk point source ini ada beberapa tool, penyediaan sarana dan prasarana, kemudian 5R, penetapan baku mutu air limbah, ada Pertek. Nah, ini yang Bu sekarang dari konsultan ataupun dari perusahaan, dari pemerintah daerah juga sedang mengalami menghadapi sehari-hari Pertek gitu ya, persetujuan teknis baku mutu air limbah. Ini merupakan bagian dari pencegahan ya di pengendalian pencemaran. Kemudian, nah ini ya secara prinsip sekarang memang didorong melakukan reuse, recycle, recovery, fill gitu ya. Nah, sebelum melakukan pembuangan ke badan air, apakah ke sungai, ke danau maupun ke laut gitu ya. Nah, tentunya walaupun diperbolehkan dibuang ke badan air di dalam kondisi-kondisi tertentu, tetap harus memenuhi baku mutu air. Nah, baku mutu air limbah. Nah, sekarang ini sebetulnya sejak tahun 2001 ya, sejak PP 82 2001. Prinsipnya sebenarnya quality based approach, artinya pengendalian pencemar berbasis kualitas air sebetulnya. Jadi kualitas air ini menjadikan tujuan utama dalam dan pengelolaan mutu air. Nah, sedangkan baku mutu menggunakan baku mutu air. Sedangkan baku mutu air limbah ini merupakan tujuan antara. Jadi pemenuhan baku mutu air limbah ini dalam rangka untuk mencapai target baku mutu air. Jadi itu konsepnya keseluruhan. Sehingga apabila Bapak Ibu menghadapi persoalan memenuhi baku mutu air, akan tetapi baku mutu airnya sudah terlewati, maka tidak boleh lagi membuang air limbahnya ke badan air, akan tetapi kan reuse, recycle, gitu ya, recovery ataupun refill atau pengertian pemanfaatan, dimanfaatkan atau ya bisa dua-duanya melakukan kompensasi, artinya boleh membuang air limbahnya ke badan air yang baku mutu airnya sudah terlewati ya, tetapi harus melakukan penurunan beban dari sektor lain gitu ya, sektor di luar sektornya usaha kegiatan tersebut, sehingga yang dibuang dengan yang diturunkan itu akan seimbang gitu ya, sehingga tidak ada lagi penambahan beban badan air penerima tadi. Oke. Jadi ini konsepnya seperti ini. Kalau pemanfaatan ini juga ada berbagai jenis, ada pemanfaatan untuk aplikasi ke tanah untuk menambah nutrisi. Nah, ini baku mutu kebanyakan ini untuk PKS ya, sawit ya, pabrik sawit. Nah, ini baku mutu air limbahnya masih menggunakan kajian ya, belum ditetapkan. Kemudian penyiraman dan pencucian ini juga belum ada menggunakan baku mutu
air kelas 4 ya. Jadi baku mutu air dipakai sebagai baku mutu air limbah. Nah ini kebayang beratnya gitu ya. Kemudian kalau diresapkan ke permukaan tanah ini lebih ketat lagi, harus baku mutu. Ya. Kemudian kalau langsung ke air tanah, ke aquifer, ini lebih ketat lagi, harus memenuhi baku mutu air kelas 2. Itu ya. Jadi pemenuhan baku mutu air itu utamanya, kemudian baku mutu air limbah adalah tujuan. Nah, ini masuk ke perencanaan. Nah, jadi ini khusus untuk pemerintah daerah ya, daerah kabupaten kota. Kalau memiliki badan air yang merupakan kewenangannya, maka diwajibkan menyusun RPPMA, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Nah, ini dimulai dari melakukan inventarisasi, melakukan karakterisasi, kemudian melakukan penetapan baku mutu air. Nah, ini penetapan baku mutu air ini sangat penting karena ketika nanti praktek, kalau belum ditetapkan baku mutu airnya, maka menggunakan kelas 2. Sehingga nanti ketika itu diterapkan di wilayah industri maupun di wilayah pertambangan akan berat memenuhinya. Gitu. Oke, kemudian baku mutu airnya setelah ditetapkan, maka dilakukan penetapan status mutu air dibandingkan dengan baku mutu air setempat gitu ya, bukan lagi baku mutu air yang ditetapkan secara nasional gitu ya. Kemudian dari situ nanti dibuatlah alokasi besar. Kalau dulu namanya daya tampung beban pencemaran. Jadi dari apa namanya tadi baku mutu ditetapkan, status mutu ditetapkan, kemudian alokasi beban pencemaran dihitung. Nah, kemudian dari situ barulah disusun RPPMA, Rencana Pengelolaan Mutu Air. Jadi ada beberapa tahapan. Ya. Nanti mungkin studi kasusnya kita sampaikan untuk Citarum gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk melakukan ini semua kita membutuhkan berbagai dan tools yang sekarang umumnya digunakan adalah tools campuran ini, teknologi smart sensor, Internet of kemudian IoT ya, dan machine learning ini. Nah, ini apa namanya teknologi IT semua ini. Ini nanti apa namanya tahapan-tahapan tadi bisa dilakukan gitu ya dengan menggunakan tools-tools ini. Data-data yang sekarang sudah kita kumpulkan sebenarnya sudah banyak gitu ya. Ada yang data berkaitan dengan dokumen lingkungan, gitu, apakah AMDAL, UPL, gitu. Kemudian ada data yang berkaitan dengan kualitas air gitu ya, menggunakan manual maupun pemantauan menggunakan online monitoring gitu ya. Itu data sudah banyak ini terkumpul. Namun demikian analisisnya ini yang masih belum banyak. Jadi dari data-data tersebut sebenarnya kita bisa mainkan ya, kita olah gitu ya, kita analisis untuk berbagai tujuan gitu ya. Misalnya untuk tadi menetapkan baku mutu air gitu ya. Kemudian untuk menghitung indeks kualitas air, menghitung indeks kualitas sedimen, menghitung potensial load pollution, potensial toxicity response index, indeks kualitas air. Ini dari sisi analisisnya. Kemudian maju lagi sintesisnya. Nah, ini kita bisa gunakan spasial model, gitu. Kita bisa gunakan water quality model, bisa kita gunakan dynamic system, dynamic system modeling, kemudian spasial dinamik, multi kriteria decision making, dan machine learning. Nah ini tidak hanya untuk analisis, untuk sintesis ini, sehingga nanti
muncullah hasil analisis dan sintesis berupa kebijakan-kebijakan, berupa apa namanya tools untuk manajemen, tools untuk misalnya perizinan gitu ya, untuk pertek, untuk penyusunan RPPMA, untuk pengawasan, untuk penyusunan pembangunan infrastruktur, untuk remediasi, untuk penegakan hukum, dan untuk pembinaan. Nah ini apa namanya hasil analisis sintetis menggunakan berbagai tools ini sangat bermanfaat gitu ya. Ini kita juga bisa melakukan prediction ya, prediksi, malah proyeksi gitu ya. Proyeksi jangka pendek, minggu, bulan, jangka menengah 5 sampai 5 tahun, jangka panjang misalnya 5 sampai bahkan sampai 30 tahun, 40 tahun gitu ya. Nah, itu menggunakan tools-tools tadi. Nah, ini salah satu contoh learning ya. Ini ada salah satu software ya, Orange, itu banyak software yang lain sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi, untuk analisis maupun untuk prediksi. Nah, misalnya dengan kondisi sekarang Indonesia memiliki data yang tadi yang banyak ya, dari 1.000 sungai itu ya, 1.000 titik, sorry, dari 1.000 titik dan dilakukan pemantauan dari 2000-an, tahun 2000-an, taruhlah tahun 2015 sampai 2023 ya. Kita ingin melihat mengkorelasikan antara kualitas air antar parameter, misalnya BOD dengan COD, kemudian dengan TSS, atau dengan indeks kualitas air gitu ya. Jadi kira-kira parameter apa yang signifikan mempengaruhi indeks pencemar atau indeks kualitas air. Ini kita kalau menggunakan data yang besar, kita bisa menggunakan ini. Dan bahkan nanti kita bisa memprediksi kualitas air, indeks kualitas air untuk lokasi-lokasi belum dipantau gitu ya. Misalnya kita hanya baru bisa memantau di seratusan sungai gitu seluruh Indonesia, atau di sekitar 1.000-an titik pantau. Nah, sementara yang kita perlukan misalnya 10.000 gitu ya titik pantau. Nah, yang sisanya kita prediksi menggunakan mesin learning ini. Ini misalnya contoh yang dilakukan di Amerika ini oleh US EPA ini, oleh Purdue University ya, misalnya prediksi nah ini yang data-data seperti debit ini yang kita jarang punya. Nah, ini dia mencoba memprediksi debit aliran di lokasi-lokasi yang belum ada titik pantaunya gitu ya. Pengukurannya belum ada. Ini dari data-data yang sudah ada. Kemudian selanjutnya malah dipakai untuk memprediksi apa namanya TSS. TSS di lokasi-lokasi yang belum ada titik pantaunya. Jadi ini observasi dengan hasil prediksi gitu ya. Bahkan bisa memprediksi beban pencemarnya gitu ya. Dari tadi kalian antara konsentrasi TSS dengan stream flow-nya dengan debitnya tadi. Untuk daerah-daerah yang belum memiliki titik pantau, ini menggunakan machine learning gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan informasi geografis. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa. Misalnya untuk menentukan titik pantau yang tepat. Ya. Ini misalnya kita apa namanya dengan data-data karakteristik das, kemudian dari apa namanya dari land use-nya, kemudian dari hasil apa namanya hasil pengumpulan data di AMDAL, di dokumen lingkungan. Nah, kita akan dapatkan lokasi-lokasinya di mana, kemudian nanti kita bisa menentukan di mana sih lokasi-lokasi titik pantau yang paling efektif gitu, yang mewakili ya, kondisi kualitas air di sungai ini. Yang sekarang kita sedang apa namanya hadapi juga persoalan terkait dengan yang titik ini, yang non point source. Non point source ini di Amerika ternyata
memberikan kontribusi yang sangat besar ini, 50% gitu ya. Apa namanya, kondisi kualitas air dipengaruhi oleh nirtitik, non-point source, seperti dari karangan, kemudian dari kalau di pedesaan di pertanian gitu ya, kemudian dari peternakan gitu ya. Ini ketika terjadi hujan, maka nanti runoff-nya akan membawa polutan-polutan ini masuk ke drainase, ke saluran-saluran air, dan akhirnya masuk ke sungai. Yang kita belum lakukan, belum banyak melakukan pengendaliannya.